kenal dengan sampah spesifik. Nah, kemudian ada yang kita kenal dengan limbah pada udara ya, air pollution dan limbah radioaktif. Nah, untuk beberapa item ini dari limbah cair, limbah padat, dan limbah pada udara itu masing-masing terdapat item limbah B3. B3 itu limbah berbahaya dan beracun ya. Limbah berbahaya dan beracun. Nah, nanti akan kita bahas lebih detail terkait limbah B3 ini di beberapa minggu ke depan. Nah, yang pertama kita mulai bahas nih tentang limbah cair atau wastewater ya. Wastewater. Nah, apa sih limbah cair ini? Jadi menurut PP ya, Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2011, limbah cair itu adalah sisa dari hasil usaha atau kegiatan yang berwujud cair. Jadi dia sisa atau bekas suatu kegiatan berwujud cair. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, dia tuh terdiri dari limbah domestik, yaitu berasal dari usaha atau kegiatan permukiman, rumah tangga, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Nah, contohnya air limbah domestik ini air limbah dari kakus ya. Dari kakus itu istilahnya black water, air hitam. Black water itu istilah untuk air limbah dari kakus. Kemudian ada yang non kakus. Non kakus ini istilah lainnya itu grey water. Non kakus ini misalnya dari kamar mandi ya, air sisa mandi, sisa cuci mobil, sisa cuci piring dan lain sebagainya. Ya itu ya yang dimaksud air limbah domestik. Kemudian ada yang kita kenal dengan air limbah non domestik. Nah, ini berasal dari kegiatan industri, medis, agrikultur, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang di luar kegiatan rumah permukiman yang disebutkan di atas ya. Nah, ini dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Ini yang masuk kategori limbah non domestik. Nah, kemudian mengapa sih kita perlu mengetahui karakteristik dari limbah cair itu? Nah, tujuannya untuk menentukan sistem, desain, teknologi, dan model pengelolaan air limbah. Nah, jadi sebelum kita mendesain suatu sistem atau suatu teknologi atau permodelan untuk pengelolaan air limbah, kita perlu tahu dulu karakteristik limbahnya. Ya, jadi hal inilah mengapa kita harus tahu karakter air limbah cair itu seperti apa. Sama kalau kita akan mengelola limbah padat ya, limbah padat misalnya electronical waste atau mungkin limbah B3, itu kita harus kenali dulu karakteristiknya seperti apa supaya kita bisa menanganinya. Ya, kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, karakteristik air limbah itu terdiri dari karakteristik fisika, kimia, dan biologi ya. Ada karakteristik fisika ini biasanya bisa dilihat, bisa dirasa ya, diraba, dicium ya, bisa dirasakan oleh indera manusia. Nah, ini karakteristik fisik. Nah, kemudian ada karakteristik kimia dan biologi. Nah, ini karakteristik fisika itu ada bau, temperatur, warna, kekeruhan, dan zat padat ya. Padat ini yang namanya karakteristik fisika, bisa dilihat, dirasakan oleh indera manusia. Karakteristik kimia, nah ini terkait beberapa istilah kimia ya. Yang pertama ada bahan organik, kemudian bahan anorganik, ada biochemical oxygen demand, ada chemical oxygen demand, ada dissolved oxygen, dan pH ya, pH potential of nitrogen. Nah, ini rekan-rekan kalian kimia ini yang lebih paham. Kemudian karakteristik biologi. Nah, kalau kita berbicara karakteristik biologi dari limbah, ini biasanya indikatornya bakteri ya, bakteri. Nah, biasanya ini pakai indikator Escherichia coli ya, bakteri E. coli. Nah, selanjutnya kita masuk di limbah padat. Tadi kan yang cair ya, sekarang kita masuk ke yang jenis padatnya, solid waste. Apa saja solid waste? Jadi menurut undang-undang kita, jadi kita di Indonesia tuh punya sebuah undang-undang ya. Jadi peraturannya tuh setara undang-undang.
Nah, kalau tadi air limbah dia hanya setara PP, peraturan pemerintah. Nanti akan kita bahas minggu depan ya, bagaimana jenjang peraturan itu, mulai dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian perpu ya, peraturan presiden pengganti undang-undang, dan sebagainya. Ada tingkatannya. Nah, untuk limbah padat sendiri ini dia diatur dalam sebuah undang-undang nomor 18 tahun 2008. Ini terbagi 3 kelompok ya, 3 jenis, secara garis besar 3 kelompok sampah. Yang pertama sampah rumah tangga. Nah, ini tuh berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga ya. Kemudian sampah ini berasal dari kawasan industri, komersial, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya. Tapi jenisnya itu hampir sama dengan sampah rumah tangga. Nah, kemudian ada sampah spesifik. Sampah spesifik ini termasuk di dalamnya B3 ya, sampah bahan berbahaya dan beracun, dan sampah spesifik lainnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan di sampah rumah tangga mengandung B3. Nah, jadi sampah yang kita hasilkan sehari-hari itu tanpa kita sadari, itu mengandung bahan berbahaya dan beracun ya. Misalnya kalau di rumah kita itu limbah elektronik ya, limbah elektronik itu B3, kemudian limbah kosmetik, kemudian apalagi ya limbah bahan, beberapa bahan-bahan rumah tangga ya, seperti hairspray, kemudian penyemprot nyamuk dan sebagainya itu masuk. Sama ya, kenapa kita harus mengetahui karakteristik limbah padat? Nah, pada dasarnya sama ya. Untuk memperkirakan penanganannya seperti apa, pemanfaatan bahan dan energi yang dikandungnya itu bagaimana, kemudian jenis pengolahan yang cocok, dan dampak yang akan ditimbulkan dari limbah tersebut. Nah, jadi kita bisa memprediksinya dengan tahu karakteristiknya. Ya, kurang lebih seperti itu. Misalnya jadi energi, kita harus tahu dulu karakteristiknya seperti apa. Nah, ini beberapa karakteristik sampah ya, misalnya ada kelembapannya, kemudian berat padatannya. Berat padatan ini biasanya satuannya persentase berat basah ya. Kemudian ada pH juga di sini pH. Kemudian ada karbon organik. Nah, ini biasanya berat kering ya, setelah sampah itu dikeringkan. Biasanya dipanasi ya, kita perolehlah berat kering. Kemudian nitrogennya berapa, kemudian kadar abunya juga berapa. Nah, ini tuh penting khususnya juga untuk menentukan teknologinya. Misalnya tadi kita sempat singgung PLTSA ya, pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, ini sangat penting mengetahui karakteristik sampah. Jadi kita bisa dapat gambaran apakah jenis sampah kita, karakteristik sampah kita itu nantinya akan baik untuk teknologi PLTSA atau tidak. Ya, jadi kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Nah, ini ada sedikit pengetahuan tentang plastik ya. Plastik ini kalau dia sudah dipakai, dia akan menjadi salah satu bagian dari solid waste ya. Limbah padat, terutama single use plastik. Nah, jadi sebenarnya karena isu sampah plastik akhir-akhir ini semakin marak ya, semakin marak. Nah, kita tuh sebenarnya dianjurkan tidak mengurangi pemakaian single use plastik. Single use plastik ini maksudnya plastik yang hanya satu kali pakai, pakainya hanya 5 menit, sisanya jadi sampah. Nah, beda kalau jenis plastik lain, misalnya kita pakai piring plastik misalnya ya, atau gelas plastik yang kita pakai sehari-hari. Nah, itu bukan kategori single use plastik karena masih kita pakai beberapa kali yang materialnya plastik ya, atau mungkin casing handphone. Nah, itu bukan single use karena pemakaiannya tidak sekali pakai. Nah, kalau sekali pakai itu misalnya kantong kresek, gelas boba tuh, gelas boba. Nah, itu kita minumnya cuma 5 menit, habis itu jadi sampah. Nah, sampahnya ini itu terdegradasinya itu
ratusan ribuan tahun ya. Bayangkan pakainya hanya 5 menit, tapi jadi sampahnya itu beribu-ribu tahun. Bahkan sampai kita udah meninggal pun, kita yang hasilkan sampah itu udah meninggal, sampah kita tuh masih ada, masih hidup, masih berdampak bagi lingkungan. Nah ini untuk isu single use plastik. Nah ini sekedar gambaran aja. Nah ada kode daur ulang dari plastik ya. Ini bagus juga kita sehari-hari tahu ya. Ada beberapa jenis plastik yang sulit didaur ulang, kemudian tidak baik untuk makanan dan beracun lain sebagainya. Jadi sangat bagus untuk kalian ketahui juga. Jadi kalau kalian beli kemasan itu ada kode-kode kode daur ulangnya ya. Misalnya kode 1 ini istilahnya PET ya, PET. PET ini singkatan dari polyethylene terephthalate ya. Nah, kalau biasanya yang bagus untuk makanan itu biasa kode 5 ya. Kode 5 PP. Jadi kalau kalian beli tumbler atau beli apa, supaya kan yang kode 5 ya. Nah, jadi ini jenis plastik yang dapat tahan panas dan cocok untuk dijadikan tempat makanan. Nah, jadi jangan salah beli ya. Jangan beli yang tidak cocok untuk makanan, itu bisa beracun ya. Bisa karsinogenik. Kalau yang ini styrofoam. Nah, ini biasanya sekali pakai ya. Jangan dipakai berulang-ulang karena dia bisa berpotensi beracun. Sama yang PET ini, PET. Untuk botol-botol air kemasan, nah ini sekali pakai aja, tidak dianjurkan kalian pakai berulang-ulang. Nah, ini ada anjuran pemakaian sekali pakai ya. Nah, kalau yang ini memang dianjurkan dihindari karena dia memang single use ya, sekali pakai tapi sulit didaur ulang. Nah, sedapat mungkin hindari yang kode nomor 6 ini. Ya, itu ya gambaran aja untuk pengetahuan kalian. Nah, kemudian ini ada limbah B3 ya. Ini sekilas aja, nanti kita akan bahas lebih lengkap di beberapa minggu ke depan. Nah, ini mengapa perlu mengetahui karakteristik limbah B3? Nah, gambar yang ini tuh ada kode-kodenya ya, kode-kode B3. Nah, tujuannya tuh untuk mengidentifikasi kategori bahaya dari limbah B3 tersebut. Nah, jadi kalau limbah B3 itu ada kategorinya ya, ada kategori 1, ada kategori 2. Nah, ini menurut tingkat bahayanya ya, sehingga akan menjadi rujukan untuk penanganan selanjutnya. Nah, jadi dia beda-beda kategori. Nah, kemudian karakteristik limbah B3 sendiri ini ada banyak macam. Ada yang eksplosif ini mudah meledak ya. Ada yang mudah menyala atau ignitable. Ada yang reaktif ya. Ada yang korosif, ada yang infeksius. Infeksius ini dia menularkan penyakit ya. Kemudian ada yang toksik, beracun. Nah, kemudian ada yang bersifat toksikologi ya. Ya, ini beracun. Satu item toksik. Ya, ini untuk limbah B3. Dia masuk solid waste juga. Selanjutnya nih ada jenis limbah yang berikutnya, limbah pada udara atau air pollution ya. Nah, bahan pencemar udara ini terdiri dari bahan pencemar primer dan sekunder. Nah, jadi yang menyebabkan udara kita tercemar itu ada sumber primer, ada sumber sekunder ya. Kalau primer itu, ini pencemar yang langsung masuk ke udara akibat kejadian alam. Nah, jadi misalnya ada gunung meletus ya. Nah, ini biasanya dia menimbulkan pencemaran udara, tapi dia terjadinya karena bencana ya. Kemudian yang kedua, bahan pencemar sekunder ini disebabkan karena kegiatan manusia. Ya, ini udah jelas ya, jelas ada beberapa kegiatan manusia tuh yang menimbulkan pencemaran udara, misalnya industri, asap ruangan dari limbah industri, kemudian apalagi asap kendaraan bermotor. Nah, ini sudah jelas. Kemudian apa kejadian pembakaran hutan dengan sengaja. Nah, ini beberapa disebabkan oleh manusia. Nah, ini parameternya ya. Parameter untuk mengukur pencemaran udara, ada karbon dioksida, ada total hidrokarbon, ada oksida nitrogen atau NOx ya.
oksida-oksida sulfur, partikulat tersuspensi total atau total suspended particulate, ada oksida. Nah, selanjutnya ada limbah radioaktif. Limbah radioaktif ini adalah zat radioaktif dan bahan serta peralatan yang terkena zat radioaktif atau dia menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir ya yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, jadi dia udah menjadi limbah ya, menjadi limbah radioaktif. Nah, ini tuh biasa dikategorikan 3 macam, ada yang rendah, tingkat rendah. Ini ada berupa yang pertama itu zat radioaktif terbungkus yang tidak digunakan, dan zat radioaktif terbuka yang tidak digunakan, atau bahan dan peralatan yang terkontaminasi atau teraktivasi yang tidak digunakan. Nah, ini masuk kategori rendah dan sedang. Sementara yang masuk limbah radioaktif tingkat tinggi ini biasanya berupa bahan bakar nuklir bekas ya. Bahan nuklir bekas. Nah, tadi kita udah ada gambaran ya jenis-jenis limbahnya, kurang lebih dari beberapa referensi ada 4 ya. Ada limbah cair atau wastewater, limbah padat atau solid fashion, limbah pada udara, dan radioaktif. Sekarang kita masuk di baku mutu nih. Baku mutu lingkungan hidup. Nah, kalau kalian pernah mendengar istilah baku mutu, jadi baku mutu ini adalah ukuran batas, ambang batas ya. Ambang batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau yang harus ada dari suatu unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya ya. Nah, jadi ini kalau dia melebihi baku mutu berarti dia sudah dinyatakan mengancam lingkungan ya. Makanya perlu ada pengaturan tentang baku mutu lingkungan. Nah, sebenarnya lingkungan kita ini dia tuh punya kemampuan membersihkan diri ya. Kemampuan membersihkan diri sendiri, sama kayak tubuh manusia. Kita tuh punya sistem imun istilahnya ya. Sistem imun yang mampu menangkal zat-zat atau energi negatif yang masuk ke tubuh kita. Sebenarnya lingkungan juga seperti itu, cuman yang berbahaya apabila kadarnya terlalu banyak. Nah, misalnya kita tuh terlalu sering makan bahan makanan yang mengandung zat-zat berbahaya ya, terakumulasi. Nah, itu tubuh kita sudah tidak mampu lagi membersihkan diri. Akhirnya jadilah penyakit, kanker dan lain sebagainya. Sama dengan lingkungan kita ya, Jadi dia sudah tidak mampu lagi. Sudah bahan pencemar itu sudah melebihi baku mutu. Jadi lingkungan sudah tidak bisa lagi membersihkan dirinya sendiri. Ya. Jadi udah terjadilah pencemaran ya. Nah, kita lihat ini ada yang baku mutu ini penting diatur, makanya selalu ada peraturan yang mengatur ya. Yang pertama kita lihat ini untuk air limbah domestik. Ini peraturan Menteri Lingkungan Hidup atau istilahnya Permen LHK ya. Permen LHK nomor sekian-sekian. Nah, ini baku mutunya. Nah, cara melihat baku mutu itu misalnya ini parameter pH, BOD, COD. Nah, ini ada parameternya ya, atau yang jadi ukuran. Kemudian ini ada satuannya dan ini ada kadar maksimumnya. Nah, kalau di satu badan lingkungan kadar maksimum ini berarti dia sudah terkategori tercemar ya, dan harus diturunkan kadarnya melalui sebuah perlakuan. Harus ada perlakuan yang turun sehingga kadarnya jadi turun dan minimal sama dengan baku mutu ini. Ya, ini untuk pencemaran udara, ini diatur juga dalam peraturan pemerintah yang PP. Kalau tadi ini peraturan pemerintah. Jadi ada yang mengendalikan nomor 41 tahun 99 tentang pengendalian pencemaran udara. Nah, kalau tadi kita lihat kasus
di DKI Jakarta ya, itu pencemarannya luar biasa, otomatis ini sudah melebihi baku mutu ya, pasti sudah melebihi baku mutu. Di 2018 itu kita pernah peringkat 1 ya, habis itu sedikit turun kalau nggak salah, itu digantikan sama Cina gitu ya, itu naik lagi seperti itulah. Ya, saya nggak tahu kabar terakhirnya bagaimana ya, masih Indonesia atau di Jakarta atau sama di Asia juga ya, kita pernah nomor 1 itu ganti dengan Bangkok kalau nggak salah ya, seperti itu. Mudah-mudahan sekarang udah turun ya. Sebenarnya pemerintah pemerintah DKI itu sudah banyak upaya untuk mengendalikan pencemaran udara. Nah, kemudian ini B3. Nah, ini ada PP, ini masih cukup baru ya, 2014. Ini peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah berbahan berbahaya dan racun. Ya, PCLP A dan PCLP B. Ya, sekian materi kita hari ini. Ya, macam-macam limbah ya, macam-macam limbah, karakteristiknya bagaimana, kemudian seperti apa baku mutunya ya, sampai dia ya kurang lebih seperti itu. Anak-anak elektro ya. Ya, kemarin ya, untuk pengetahuan lingkungan ini memang dia harus disesuaikan materinya dengan jurusan masing-masing. Misalnya materi untuk elektro, agrotek misalnya, ya, memang kalau berbicara limbah secara umum akan banyak menyinggung secara fisika, kimia, dan biologi. Ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini terkait pengelolaan limbah dan pencemaran limbah, silakan. Kalau ada yang tidak dipahami. Izin bertanya, Bu. Cek. Ya, silakan, Nur Rahman. Oh ya, Bu, saya ingin bertanya mengenai kasus ini sih, Bu, di dekat daerah saya gitu, Bu. Mengenai limbah non domestik, yaitu limbah vaskes gitu, Bu, limbah entah itu limbah rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lainnya gitu, Bu. Itu ya, pernah terjadi di dekat daerah saya dulu itu ada setumpukan limbah-limbah rumah sakit gitu, Bu, di luar dari rumah sakit itu pembuangannya di situ. Nah, enggak kan di Indonesia ini kan kasus-kasus di beberapa rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya itu kan tidak memiliki izin alat pengelolaannya gitu kan, Bu. Sedikit sekali gitu yang memiliki izin KLHK gitu, Bu, memiliki alat insinerator atau yang lainnya gitu, Bu. Nah, bagaimana sih rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lainnya mengelola limbah tersebut ketika tidak mempunyai alat pengelolaannya gitu, Bu. Nah, terus kemudian kita sambungkan lagi, Bu, di dunia keelektroan gitu, Bu. Apakah bisa menjadi limbah rumah sakit tersebut, terutama yang berbahan padat gitu, Bu. Biasanya kan APD itu kan karakteristik bahannya itu berbahan PP ya, Bu. Atau PP lah, polipropilen. Nah, itu bisa tidak, Bu, diubah menjadi WTI gitu, Bu, waste to energy, menjadi kayak insinerator kan bisa merubah menjadi bahan bakar gitu, Bu. Nah, mungkin bisa tidak, Bu, pengelolaannya menjadi itu. Terima kasih. Ya, bagus ya pertanyaannya. Untuk terkait limbah-limbah medis ya, limbah medik dari vaskes. Nah, memang ini hampir di beberapa daerah ya, di banyak daerah. Kalau kota-kota besar oke lah ya, mungkin fasilitas penanganan limbah mediknya udah cukup baik. Tapi kalau di daerah-daerah, kalau kalian pergi di kabupaten-kabupaten, coba pergi cek rumah sakitnya atau puskesmas atau fasilitas kesehatan lain, hampir jarang sekali yang punya alat pengolahan limbah ya,
Padahal ini sangat urgent ya, apalagi kita lagi COVID-19 kayak gini ya. COVID-19 ini sangat berbahaya. Nah, sebenarnya ini sudah salah satu kewajiban pemerintah daerah itu menyediakan fasilitas untuk limbah medik. Nah, terutama untuk rumah sakit-rumah sakit. Nah, kalau kasus di tempatnya Nur Rohman itu, misalnya ada satu rumah sakit ya, satu rumah sakit tidak punya insenerator. Nah, biasanya limbah medik itu khusus untuk padatnya itu pakai insenerator ya. Paling umum pakai insenerator, meskipun ada juga alat-alat lainnya. Nah, itu pemerintah dia harus punya opsi lain. Kalau dia tidak mampu, misalnya belum punya nih insenerator, dia harus punya alternatif lain. Nah, misalnya yang pertama nih, alternatif pertama, pemerintah daerah harus sediakan insenerator. Apakah itu skala besar ya. Rumah sakit akan membawa secara berkala penampungan, kemudian dia bawa. Nah, jadi ini tanggung jawab pemerintah daerah ya. Nah, itu opsi yang pertama. Nah, kalau opsi yang pihak ketiga, misalnya ada pihak swasta yang menyediakan pengelolaan limbah B3. Nah, tapi rumah sakit ini membayar ke mereka. Nah, jadi dua opsi itu ya yang harus jadi pilihan. Yang jelas penanganannya harus ada. Tidak boleh dia buang sembarangan. Itu melanggar undang-undang. Melanggar undang-undang. Pelakunya, kepala rumah sakitnya, bahkan pemerintah daerahnya itu bisa ditindak ya. Bisa ditindak melanggar peraturan. Jadi opsinya itu ya, Nur Rohman, ada dua ya, skala besar, apakah skala kecamatan, skala kota atau skala lingkungan. Nah, untuk sakit bisa membuang ke situ. Nah, atau dia kerjasama dengan daerah luar, kabupaten kirim tentunya dengan SOP, prosedur yang baik ya. Nah, kemudian untuk waste to energy ya, nah memang limbah medik itu rata-rata ditanggulangi di insenerator ya. Banyak penelitian karena semenjak COVID-19 ini peningkatan limbah medik khususnya APD, masker dan lain-lain. Nah, itu memang diarahkan bisa menjadi waste to energy ya, dan itu sebenarnya bisa. Itu sangat bisa. Banyak penelitian sudah mengarah ke sana. Bagaimana dia bisa baik itu melalui pyrolysis, karena ada banyak ya, nanti kita bahas di materi waste to energy nanti minggu berikutnya. Apa aja teknologinya yang bisa digunakan. Ya, ada pyrolysis, kemudian ada juga insenerator, dan PLTSA yang bisa dialihkan ke energi listrik ya. Energi listrik. Kalau pyrolysis dia menghasilkan bahan bakar ini apa? Sejenis bensin ya, bahan bakar. Kalau pyrolysis dari hasil pembakaran APD itu. Ya, kurang lebih itu ya, Rohman, mudah-mudahan menjawab ya pertanyaannya. Jadi nanti coba dicek di Nur Rohman dari mana kampungnya? Dari Cirebon, Bu. Cirebon ya. Cirebon itu Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon ya, Kota Cirebon. Nah, itu dia harus punya solusi untuk limbah medis. Nah, tidak boleh tidak. Nah, kalau masih ada rumah sakit yang melanggar itu sebenarnya ada inspeksinya ya. Inspeksi berkala dari Dinas Lingkungan Hidup. Siapa saja rumah sakit yang tidak punya penanganan limbah medis, nah itu harus ada sanksi dari Dinas Lingkungan Hidup. Kalau Dinas Lingkungan Hidup nggak mengawasi dengan ketat, Dinas Lingkungan Hidup nanti ditindak sama Kementerian Lingkungan Hidup ya. Jadi berjenjang gitu ininya pengawasannya. Ya, itu mungkin ya pertanyaannya. Ya, silakan yang lain. Izin tanya, Bu. Ya, Rifki silakan. Ya, tadi saya agak ke-trigger bukan
tentang di Jawa Barat itu ada Citarum Harum ya Bu. Ada sekitar 30 pabrik yang membuang limbahnya sembarangan gitu. Nah, jujur saya rumahnya di dekat Citarum Bu. Iya. Wah, ini korban ya. Korban pencemaran. Korban pencemaran. Nah, saya ngerasain Bu, apa sih Citarum Harum itu sebenarnya ada gitu. Jadi pernah tuh si Citarum Harum itu sampai dibersihin lah si sungai itu, sampai dimasukin ikan gitu kan, sampai bisa mancing di situ gitu. Nah, beberapa bulan kemudian udah aja nggak ada lagi gitu. Nah, saya tuh bingung gitu, kenapa hal demikian tuh terjadi gitu. Padahal udah disidak, udah diisi ikan lah gitu, udah segala lagi gitu. Nah, kita dulu. Ya, memang saya lupa pasti tahun berapa ya Presiden Jokowi itu mencanangkan Citarum Harum. Nah, jadi ini sebenarnya kalau kalian browse ya, coba sekalian browse, Citarum ini pernah dapat predikat, gak tahu kalau masih sekarang, sungai paling tercemar di dunia ya. Aduh, sedih sekali dengarnya ya. Jadi dia dapat predikat itu di dunia loh, di dunia ya, bukan di Indonesia tapi di dunia. Nah, pada kalau nggak salah itu 2000 berapa ya, 2016 atau 17 dibentuklah program Citarum Harum ini. Jadi timnya itu dari berbagai lintas sektor ya, ada TNI, kalau nggak salah ketua timnya itu dari TNI ya, dari TNI. Pokoknya dia lintas sektor tergabung dalam tim Citarum Harum. Nah, memang tujuannya itu bagaimana merubah, ini targetnya berapa tahun ini Citarum sudah berubah wujud, paling tidak lagi menjadi sungai paling tercemar ya. Nah, itu memang sudah banyak berapa upaya itu tidak bisa kita sangkal juga. Memang timnya sudah bekerja sangat berat ya, apalagi tahulah kondisi Citarum, kita sudah berjenis-jenis sampah ada di situ. Ada sampah plastik, sampah rumah tangga, sampah industri, gak tahu udah kayak gimana modelnya. Nah, tapi ya ini kelemahan kita ya di Indonesia tuh. Kelemahan kita di Indonesia pertama itu menurut saya ya, ini menurut pendapat saya, law enforcement-nya kurang. Law enforcement itu penegakan hukumnya kurang ya, lepas gitu. Sebenarnya hukumnya udah ada, kayak tadi saya tampilkan banyak sekali peraturan ya. Itu kalau dikumpulkan tuh udah ribuan peraturan yang melindungi lingkungan. Tapi lagi-lagi law enforcement atau penegakan hukum ini nggak berjalan sebagaimana mesti. Misalnya pabrik-pabrik yang masih membuang itu mereka masih diam-diam atau masih bisa aja membuang. Kalau nggak ada yang lihat ya dia buang lagi gitu. Mungkin kalau masih hangat-hangat nih, masih panas-panasnya tim Citarum, nah diawasi semua daerah pabrik itu mungkin nggak ada lagi. Tapi begitu masa-masa sudah mulai lagi surut pengawasan, ya udah kembali lagi tercemar ya. Nah, itu yang pertama kalau menurut saya ya, law enforcement kurang, sehingga pihak-pihak industri yang nakal, baik itu industri besar, industri kecil menengah, itu banyak yang nakal ya, yang nggak punya IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Nah, itu kembali lagi beraksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini juga jadi masukan ya buat Rifki dan kalian teman-teman semua. Ini kesadaran kita sebagai warga masyarakat ya, warga masyarakat. Jadi saya tuh prinsip kita tuh sebagai terutama kalian yang masih itu, kita tuh menjaga lingkungan tuh mulai dari diri kita sendiri. Nah, dari diri kita dulu. Nah, ini yang masih kurang di masyarakat kita ya. Nah, kadang kita tuh terlalu berharap sama program pemerintah. Tapi kita tidak sadari kalau kita juga punya andil dalam mencemari si Citarum ini ya. Ya gitu nggak Rifki? Rifki rasa nggak warga di sekitar permukiman itu ada andil dalam mencemari Citarum, misalnya membuang sampah plastik atau mungkin membuang limbah langsung ke situ ya. Nah, itu memang harus kita akui ya. Nah, jadi dua itu ya, pertama law enforcement-nya lemah, kemudian kesadaran kita sebagai warga pelaku
sebagai manusia ya itu kurang ya. Ketemulah ya pengawasannya kurang, kesadarannya kurang. Ketemulah kalau misalnya salah satu mungkin hidup ya, misalnya pengawasannya baik nih, law enforcement pengawasan peraturannya baik, warganya nakal misalnya yang paling tidak ada yang awasi. Atau mungkin pengawasannya kurang tapi warganya sadar nih, warganya sadar kayak di Singapura misalnya. Warga di Singapura biar nggak diawasi mereka nggak mau buang sampah, biar nggak ada polisi gitu ya. Mereka nggak mau buang sampah. Nah salah satunya aja ada yang berfungsi ini sudah lumayan ya. Nah tapi kalau di Indonesia nih dua-duanya ini nggak berfungsi, ya pengawasannya kurang. Nah ditambahlah kesadaran warganya juga nggak ada ya sudahlah jadinya tidak ada program yang bisa jalan dengan baik ya, termasuk Citarum Harum ini kalau dua aspek ini nggak ada ya. Ya itu ya saya sangat disayangkan sih. Saya juga berharap mudah-mudahan program Citarum Harum ini bisa terus berlanjut ya sampai betul-betul menghasilkan Citarum yang kayak sungai-sungai di luar negeri. Kita kalau ke luar negeri tuh lihat sungai-sungai mereka tuh kita kayak iri ya, waduh bersih sekali. Mereka tuh memuliakan sungai, jadi sungai itu betul-betul dijaga ya. Kalau kita enggak, kita anggap sungai itu kayak tong sampah, kayak tempat buang air, tempat buang sampah gitu. Sedih kadang. Ya itu ya Rifki ya, kalau dari saya sih saya kayak gitu. Ya. Terima kasih Bu. Ada yang lain lagi terkait dengan kalau bicara Indonesia ini agak-agak ini ya, agak sedih, kita agak frustasi sebenarnya. Ya silakan kalau masih ada. Kita sampai jam berapa ya? Jam 2.30 ya masih banyak. Ya ada lagi yang mau ditanyakan terkait limbah? Oh ya, saya belum share absen. Bentar, saya share dulu absen kita ya. Ya, itu ada absensum hari ini. Silakan kalian absen ya. Ya, sambil absen, yang belum absen di LMS. Ya nanti materinya akan saya share juga di LMS ya. Saya share semua di LMS setiap minggunya. Ya ada lagi yang mau ditanyakan? Ya siapa mau lihat? Enggak on cam. Oh Rizky, ya Rizky silakan. Kan Bu, saya tuh dulu pernah benerin sebuah mesin di sebuah perusahaan limbah, bagian limbahnya. Dibersihinnya tuh sampai tiga bak yang menggunakan bahan kimia. Nah itu tuh hasilnya tuh itu jadi bersih ya, bisa bersih. Apakah airnya itu aman digunakan dan apakah bahan kimianya itu aman nggak buat lingkungan? Kan secara bahan kimia itu pasti ada negatifnya bagi lingkungan, nggak bahan murni. Ya. Paling itu aja Bu nanyanya. Kasih. Ya.